warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai konsep biaya yang ada di dalam pelajaran akuntansi nih. Nah, di dalam konsep biaya ini ada biaya dan beban. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai konsep biaya, kamu harus tahu dulu nih apa itu biaya dan apa itu beban. Jadi, biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Biaya dapat dibedakan atas biaya atau cost dan beban atau expense. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Nah, beban atau expense adalah pengorbanan sumber ekonomi yang ditunjukkan untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana beban itu terjadi. Nah, beban atau expense ini merupakan bagian daripada cost yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Nah, kemudian objek biaya adalah suatu yang kita inginkan untuk suatu biaya yang diukur. Objek biaya itu dapat berupa produk, aktivitas, proyek, departemen, dan lain-lain. Nah, biasanya manajer ini menggunakan klasifikasi biaya yang berbeda untuk tujuan juga yang berbeda tentunya. Dan data ini dicatat serta diklasifikasi untuk satu tujuan yang mungkin tidak tepat untuk tujuan yang lain. Nah, dengan mengetahui bagaimana biaya klasifikasi untuk tujuan tertentu atau tujuan khusus, kita akan lebih mudah untuk mengklasifikasi kembali biaya tersebut untuk kepentingan tujuan yang lain. Nah, berikut ini adalah konsep dasar biaya dan klasifikasi biaya. Nah, di dalam konsep dasar biaya ada yang namanya biaya yang terdiri dari pengeluaran biaya. Nah, pengeluaran biaya ini biasanya dari masa lalu, sekarang, atau masa datang kas yang keluar. Kemudian ada biaya kesempatan. Nah, biasanya dari keuntungan yang tidak diambil dari pilihan alternatif terbaik. Itu biaya kesempatan. Kemudian ada juga beban. Nah, biasanya dari beban yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan pada periode akuntansi. Nah, setiap perusahaan kan biasanya tanpa melihat sifat kegiatannya, apakah perusahaan atau non-perusahaan selalu mempunyai keterkaitan nih dengan biaya. Nah, pada umumnya jenis biaya-biaya yang timbul atau terjadi serta pengklasifikasian biaya-biaya ini tergantung pada tipe perusahaan yang bersangkutan. Akuntansi biaya diperlukan pada tipe perusahaan yang satu, sama seperti diperlukan pada tipe perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perlu juga mengetahui ciri-ciri biaya dari berbagai perusahaan industri, dagang, dan jasa. Nah, biaya-biaya secara umum dapat diklasifikasikan menurut fungsinya, yaitu ada biaya berdasarkan hubungan dengan produk, ada juga biaya berdasarkan waktu, dan biaya berdasarkan volume produk, dan lain-lain. Baik, masih dengan klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya menurut waktu, pengakuan atau timing recognition, yaitu ada biaya produk atau produk cost. Itu adalah biaya yang terjadi dalam rangka membuat produk. Nah, biaya tersebut sifatnya melekat pada produk. Biaya produk akan dipertemukan dengan pendapatan pada periode di mana produk tersebut dijual. Selama produk belum dijual, biaya produk tetap akan melekat pada produk atau persediaan. Karena melekat pada produk, selama produk menjadi persediaan, biaya produk disebut sebagai biaya persediaan. Kemudian ada biaya periode atau periodic cost. Ini adalah biaya yang terjadi dalam suatu periode yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan produk. Nah, biaya periode sifatnya tidak melekat pada produk dan akan dipertemukan dengan pendapatan untuk menghitung laba rugi pada periode yang bersangkutan. Kemudian klasifikasi biaya berdasarkan penelusuran biaya, yaitu ada biaya langsung atau direct cost, yaitu adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung
ke sasaran biaya atau objek biaya. Kemudian ada biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Nah, contoh cara penelusuran biaya ini adalah Nona Nina ingin pergi nonton dan makan di malam hari. Nah, cara menelusuri biaya tersebut yaitu maka kita terlebih dahulu nih mengidentifikasi dulu nih objek biaya apa saja yang ada selama Nona Nina pergi di malam hari. Nah, hasil penelusuran tersebut bahwa biaya langsung ini adalah tiket bioskop dan biaya makan malam. Nah, sedangkan biaya tidak langsungnya ini adalah biaya pakaian, biaya sepatu, tas, dan mobil yang dipakai Nona Nina untuk pergi nonton dan makan di malam hari gitu kan. Nah, kalau yang berikut ini merupakan klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk. Nah, yaitu ada biaya produksi dan biaya non produksi. Nah, kalau biaya non produksi ini adalah biaya yang digunakan dalam proses yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, kalau biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi, yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Nah, biaya penjualan ini adalah biaya yang diperlukan untuk menjual suatu barang atau jasa. Nah, contoh biaya penjualan ini adalah biaya ikan, komisi penjualan, biaya pengiriman barang, biaya pelayan pelanggan, dan lain-lain. Nah, kalau biaya administrasi umum ini adalah yang diperlukan selama operasi bisnis. Nah, contoh gaji eksekutif, biaya proses data, gaji satpam kantor, gaji akuntan, PBB kantor, biaya penyusutan gedung kantor, biaya penyusutan komputer kantor, dan lain-lain. Lanjut ke biaya bahan baku. Biaya bahan baku atau raw material ini adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan, di mana bahan tersebut digunakan untuk membuat barang jadi. Nah, biaya bahan baku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan baku langsung atau direct material. Ada juga bahan baku tidak langsung atau indirect material. Nah, kalau bahan baku langsung atau indirect material ini merupakan bahan baku yang dipakai secara langsung untuk proses langsung. Nah, contohnya itu ada kayu yang dipakai untuk membuat mebel, kain untuk membuat pakaian, karet yang dipakai untuk membuat ban, tepung untuk membuat kue, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan baku tidak langsung atau indirect material. Nah, bahan baku tidak langsung ini sering juga disebut sebagai bahan penolong. Yang termasuk bahan penolong adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya relatif kecil atau pemakaiannya sangat rumit untuk dikenali di produk jadi. Contoh paku, lem kayu dalam pembuatan mebel. Kemudian ada benang dalam pembuatan pakaian, kertas, pola, dan mekanik yang ada di pakaian, ceri atau coklat penghias kue, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja atau labor cost. Nah, labor cost ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji atau upah karyawan di bagian produksi. Nah, biaya tenaga kerja dapat dibedakan yaitu menjadi dua ya. Ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, ada biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost. Kita bahas dulu yang biaya tenaga kerja langsung ya. Nah, kalau biaya tenaga kerja langsung ini adalah gaji atau upah tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang secara langsung berhubungan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya yaitu baker untuk membuat roti, koki untuk membuat makanan di rumah makan, tukang jahit yang menjahit pakaian, dan lain-lain. Kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini adalah gaji atau upah tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, tetapi bekerja di bagian produksi. Contohnya itu ada satpam pabrik, mandor pabrik, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.